pembelajaran pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Kalau tidak ada, Ibu tunjuk ya. Silakan Ayah untuk memimpin doa. Doa mulai. Amelia Bella Anissa Putri. Yang ketiga ada Laila Astrid Amelia. Yang keempat ada Aprilia Dwi Cahyani. Ada Sevia Mita Magdalena. Jadi hadir semua ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya, apakah ada yang ingat kita telah membahas apa pada pertemuan sebelumnya? Betul, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pasar, bentuk pasar, serta ciri-cirinya ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Ya, kalian ketika mendengar tentang permintaan dan penawaran, apa yang terbesit dalam pikiran kalian ya? Transaksi jual beli di pasar. Ya benar. Biasanya permintaan dan penawaran itu ada di transaksi jual beli di pasar. Tetapi tidak hanya di pasar, biasanya kita juga sering temui, misal di luar kelompok, tanpa kita sadari kita sudah melaksanakan permintaan dan penawaran. Baik. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Materi permintaan dan penawaran, kita akan mempelajari apa saja di permintaan dan penawaran tersebut. Yang pertama kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran itu. Jadi kita akan mendeskripsikan tentang pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua kita akan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran itu sendiri. Yang ketiga kita akan menjelaskan hukum permintaan dan penawaran serta asumsi yang mendasarinya. Dan yang terakhir kita akan menerapkan hukum permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk itu kali pertama kita akan mempelajari tentang pengertian permintaan dan penawaran. Tadi kalian sudah mengatakan bahwa permintaan dan penawaran itu yang terbesit di pikiran kalian tuh transaksi jual beli di pasar, gitu ya. Jadi ini ditampilkan gambar tentang penjual dan pembeli yang biasa terjadi di mana? Pasar. Ya benar. Di pasar biasanya terjadi permintaan dan penawaran. Siapa yang kira-kira melakukan permintaan kalau transaksi jual beli di pasar? Benar, pembeli biasanya akan melakukan permintaan. Untuk kenapa? Tadi kita akan cari tahu pada slide selanjutnya ya. Dan siapa yang biasa melakukan penawaran di pasar? Ya, benar. Yang melakukan permintaan itu adalah pembeli, sedangkan yang melakukan penawaran yaitu penjual. Apa sih yang dimaksud dengan permintaan itu? Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen dalam suatu tingkat harga tertentu. Mengapa pada tingkat harga tertentu? Kita akan misalkan ya, mungkin bisa memberi contoh atau memberi alasan kenapa sih pada tingkat harga tertentu? Ya, mungkin Ibu akan memberi contoh terlebih dahulu ya. Kenapa pembeli akan meminta barang atau jasa pada tingkat harga tertentu? Kita ilustrasikan dengan biasanya kalian pernah ke pasar tidak? Pasti pernah ya. Mungkin menemani ibu kalian di pasar. Biasanya Anda akan melakukan permintaan, akan membeli cabai, misal ya, ini dimisalkan saja, membeli cabai. Pada saat harga cabai naik, maka kalian pasti akan berpikir tadinya akan membeli 1 kilo karena harga cabai mengalami kenaikan, pastinya tidak jadi membeli 1 kilo, pasti setengah kilo kan? Karena pembeli pada umumnya akan
bisa dengan tingkat harga tertentu. Tingkat harga tertentu yang dimaksud apa? Tingkat harga yang sesuai dengan pendapatan ibu. Siapa yang ingin mencontohkan lagi? Ya silakan Asli. Ya, karena kenaikan harga ya mungkin tadinya ingin membeli 1 kilo bawang putih karena kenaikan harga, karena untuk mengurangi pengeluaran yang begitu besar, yang tadinya ingin membeli 1 kilo maka menjadi setengah kilo, gitu ya. Berarti kalian paham belum tentang permintaan itu apa sih? Paham belum? Kalau misalnya ingin ditanyakan ya, secara gampangnya permintaan itu kita sebagai pembeli, kita ilustrasikan kita sebagai pembeli. Kalau kita ingin membeli sesuatu, pastinya kita ingin memperoleh barang atau jasa yang berkualitas, tetapi dengan harga yang relatif sedang, gitu ya, nggak murah, tapi juga nggak mahal. Makanya kita permintaan itu dengan tingkat harga tertentu, karena kita tidak ingin membeli dengan harga yang terlalu mahal, tapi juga tidak terlalu murah, gitu ya. Selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Mengapa sih harga barang itu sendiri mempengaruhi permintaan tanpa kita sadar? Jika kita ingin membeli jilbab yang sedang musim sekarang apa ya kira-kira? Ya benar, jilbab pasmina sekarang lagi musim-musimnya gitu ya. Sehingga harganya menurut kalian relatif mahal, murah atau sedang? Ya, relatif mahal karena lagi musimnya. Tanpa kita sadari karena lagi musimnya, kita yang awalnya ingin membeli juga nih, ya, dengan merek yang berbeda. Kita yang membeli juga, tapi harganya mahal, ya kan? Otomatis kita nggak jadi untuk membeli juga, pasti kita akan mengurangi. Jadinya keinginan kita untuk membeli pasmina yang awalnya ingin membeli juga, maka kita akan jadi membeli satu. Maka dari itu harga barang itu sendiri akan mempengaruhi permintaan, ya, paham? Faktor yang mempengaruhi permintaan yang ketiga yaitu tingkat pendapatan. Kenapa sih tingkat pendapatan bisa mempengaruhi permintaan pembeli? Kira-kira ada yang bisa memberi contoh? Ya silahkan. Contoh tingkat pendapatan masyarakat dengan berpenghasilan lebih 1 juta akan membeli barang yang lebih mahal dibanding yang 500 bulan. Ya benar sekali. Tingkat pendapatan itu bisa mempengaruhi permintaan seseorang. Dengan pendapatan yang lebih dari 1 juta sebulan, maka biasanya orang yang berpendapatan dengan lebih dari 1 juta sebulan itu akan membeli barang-barang yang relatif lebih murah atau mahal? Apa sedang? Ya mungkin akan lebih sedang ya, karena untuk mengatur pendapatan itu sendiri. Tapi orang yang memiliki pendapatan kurang dari 500.000 sebulan, maka dia akan membeli atau meminta barang-barang yang relatif lebih murah, lebih sedang atau lebih mahal. Kira-kira mana? Ya benar. Karena itu tingkat pendapatan bisa mempengaruhi permintaan seseorang ya. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang keempat yaitu ada jumlah penduduk. Untuk jumlah penduduk nanti bisa diberi contoh di rumah ya. Ya. Untuk selanjutnya ada harapan dan ekspektasi. Kenapa harapan dan ekspektasi bisa mempengaruhi permintaan seseorang? Siapa yang bisa memberi contoh? Ya, silakan. Harapan akan harga-harga yang mengalami penurunan. Ya, biasanya bisa dibilang harga HP akan biasa mengalami penurunan sejak misal harga HP akan mengalami kenaikan kalau pertama kali launching gitu ya, ya kan? Tapi setelah beberapa bulan atau mungkin masuk merek HP yang baru, maka merek HP tersebut akan tersingkirkan gitu kan. Makanya biasanya kita membeli HP yang kita inginkan itu biasanya berharap kalau
mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun akan harga HP itu mengalami penurunan. Ya. Makanya dalam konteks ekspektasi seseorang itu bisa mempengaruhi permintaan. Faktor yang terakhir yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang lain yang berhubungan. Untuk contoh-contohnya, tadi kan udah ada yang disebutkan contohnya ya, tapi ada yang belum juga. Untuk tugasnya nanti di rumah kalian bisa memberi contoh masing-masing faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agar kalian lebih paham kenapa sih harga barang itu sendiri, selera konsumen dan lain-lain bisa mempengaruhi permintaan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, selanjutnya untuk hukum permintaan dan hukum penawaran nanti ada video biar kalian lebih paham ya. Selanjutnya kita akan memasuki tentang penawaran. Penawaran itu sendiri tadi kalian mengatakan kalau permintaan itu biasanya didominasi oleh seorang pembeli. Kalau penawaran berarti penjual. Ya benar. Penawaran merupakan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Siapa sih yang menjadi produsen dan siapa yang menjadi konsumen? Kita ini sebagai pembeli apa? Konsumen apa produsen? Ya benar. Kita sebagai konsumen, sedangkan penjual atau pedagang itu sebagai produsen ya. Setelah kita memahami tentang apa sih yang dimaksud dengan penawaran tadi, maka kita akan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tentang penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ada 7, yaitu harga barang itu sendiri, biaya produksi, kemajuan teknologi, perkiraan harga masa depan, jumlah perusahaan dalam industri, perubahan harga barang substitusi dan komplementer, dan keadaan cuaca atau iklim. Mungkin itu akan membahas tentang perubahan harga barang substitusi dan komplementer ya. Ada yang tahu apa itu barang substitusi? Ya, sedangkan barang komplementer itu apa? Ya benar. Barang substitusi itu barang pengganti dan barang komplementer itu barang pelengkap. Jadi kenapa harga barang pengganti dan harga barang pelengkap itu dapat mempengaruhi penawaran? Kenapa? Ada yang tahu? Substitusi kita bisa mencontohkan teh dan kopi. Satu orang bisa meminum teh dengan kopi, maka ketika harga kopi itu mengalami kenaikan, sedangkan harga teh lebih murah, maka dia akan mencari barang pengganti. Barang penggantinya yaitu bukan teh. Ya benar. Sedangkan komplementer itu barang pelengkap, selalu melengkapi teh atau kopi. Berarti apa yang selalu melengkapi teh atau kopi? Ya benar. Kenapa barang komplementer itu bisa mempengaruhi penawaran? Karena ketika ingin minum kopi atau minum teh meskipun harga mengalami kenaikan, tapi kan komplementer itu selalu melengkapi. Berarti mau tidak mau gula itu tetap akan dibeli, kayak gitu ya. Paham? Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yang lain, kalian bisa memberi contoh sendiri di rumah ya. Selanjutnya kita membahas tentang hukum permintaan dan penawaran. Tapi untuk hukum permintaan dan penawaran, itu tampilkan video terlebih dahulu. Video itu bisa kalian tonton dan jika ada pertanyaan boleh untuk ditanyakan ya. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkuk mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Tadi permintaan lebih dominan ke penjual apa pembeli? Ya benar. Maka ini dikatakan jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh pembeli atau pelanggan ya. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya
saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di 6.000 dan masih laku juga. Coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni, Anda pasti masih bisa jualan. Kenapa? Penjual pertama dan penjual kedua berbeda harga ya. Yang satu 5.000, yang satu 6.000. Kenapa di harga 6.000 para pelanggan atau pembeli tetap ingin membeli? Kenapa? Iya benar. Meskipun ada perbedaan harga, perbedaannya itu 1.000 ya, antara 5.000 dan 6.000. Meskipun ada perbedaan harga, tapi pelanggan atau pembeli itu masih menginginkan barang gitu ya. Makanya dengan harga 6.000 masih bisa dicapai oleh pelanggan, maka pelanggan tersebut tetap ingin membeli gitu ya. Bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya. Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini. Sebelum memasuki grafik, tadi kan ada perbedaan harga ya, kita jual pertama ada 5.000, terus 6.000, terus berapa lagi? 8.000, terus 10.000 ya. Itu kenapa kok masih pelanggan tuh masih membeli, kenapa ya? Karena ada keinginan untuk mengkonsumsi susu tersebut ya. Dan itu sendiri dimanfaatkan oleh penjual. Penjual tuh tetap menawarkan gitu. Semakin tinggi harga, maka penjual akan semakin banyak menawarkan produk susu tersebut. Bisa dibuktikan dengan 5.000 penjualnya semakin dengan harga 5.000 pembelinya semakin banyak. Ya kan tadi coba deh saya jual dengan harga 6.000, kira-kira masih terjual apa tidak ya? Pasti penjual akan berpikir seperti itu. Ternyata pada harga 6.000, pada harga 8.000, pembeli masih bisa membeli gitu kan, sampai dengan harga 10.000. Pada harga 10.000, pembeli pun masih bisa membeli kan pada harga 10.000. Tapi di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Tadi kan pada harga 8.000, 10.000 masih bisa dijangkau oleh pembeli ya. Tapi ketika penjual menaikkan harga menjadi 15.000, pembeli makin sedikit atau makin banyak? Ya, bahkan malah stok susunya semakin banyak sedangkan pembeli tidak berdatangan ya. Bisa dilihat lagi. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira kalau persediaan susu itu semakin banyak, tapi harga 15.000 dengan tidak ada pembeli gitu ya, pembelinya berkurang, maka apa yang akan Anda lakukan? Ya benar, menurunkan harga. Anda tidak akan berputus asa, bukan? Nah, pada saat ini terjadi penawaran. Penjual menawarkan harga 15.000, tapi seorang murid sekolah meminta dengan harga 10.000, maka penjual akan mematok harga 15.000 tapi tidak ada pembeli, atau lebih baik menurunkan ya, kayak gitu ya. Kalau kalian jadi penjual lebih baik apa? Menurunkan. Ya.
Sama halnya yang dilakukan dalam video ini. Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Oh, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Ya, pada saat harga 8.000, pembeli bisa menjangkau harga susu tersebut dan penjual juga masih mengalami keuntungan, ya kan? Terbukti dengan banyaknya susu yang diminta oleh pembeli dan penjual menghubungi supplier susu tersebut. Berarti harga 8.000 itu udah untung dan bisa dijangkau. Ada yang ditanyakan setelah melihat video tadi? Belum? Tapi kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, kita sudah belajar tentang permintaan, tentang penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, serta hukum permintaan dan penawaran ya. Ternyata hukum permintaan dan penawaran gimana? Setelah melihat video tadi, permintaan, kita bahas hukum permintaan dulu ya. Tadi kan penjual A menjual susu dengan harga 5.000, pembelinya banyak ya. Sedangkan pada harga 15.000 atau 10.000 pembelinya masih ada, tetapi berkurang, ya tidak? Ya. Maka hukum permintaan berbunyi, jumlah barang atau jasa yang diminta akan bertambah jika harga barang turun dan akan berkurang jika harga barang naik. Maka harga 5.000, penjual susu bisa menghabiskan susu 100 susu gitu ya. Tak boleh juga ya. Contoh dari hukum permintaan, jika kita lihat dari video tadi ya, penjual A dengan harga 5.000 bisa menghabiskan 100 susu, sedangkan pada harga 10.000 hanya terjual 40 susu. Makanya ini dikatakan barang atau jasa yang diminta akan bertambah jika harga barang itu turun. Terbukti dari harga 5.000 penjual bisa menjual berapa susu tadi? Ya, sedangkan akan berkurang jika harga barang naik. Ketika harga naik menjadi 10.000 atau 15.000, tadi terjual berapa? Ya benar, itu hukum permintaan ya. Sedangkan hukum penawaran, hukum penawaran sebaliknya. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh pengusaha. Berkebalikan dengan hukum permintaan. Kalau hukum permintaan kan semakin murah, maka barang yang diminta akan semakin banyak. Kalau hukum penawaran, semakin tinggi harga, maka penjual akan semakin tinggi menawarkan barang tersebut. Karena apa? Karena pastinya penjual menginginkan keuntungan yang lebih besar, ya tidak? Ya. Karena kita sudah mempelajari tentang permintaan dan penawaran serta faktor hukum-hukumnya juga, Ibu harap tugas kalian tadi jangan lupa dikerjakan ya. Tugas kalian apa tadi? Contoh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Ya, benar. Jangan lupa dikumpulkan di depan. Dan Ibu harap kalian bisa menerapkan hukum permintaan dan hukum penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh sekali ditanyakan. Ibu kira materi ini bisa membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ibu rasa cukup ya pada pertemuan pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.